Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua, berjumpa kembali. Semoga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama Bapak mengajak mari berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dimudahkan. Yang kedua, Bapak mengingatkan, ambil buku tulis kalian, tulislah dan catatlah nanti hal-hal yang penting dan perlu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pengumpulan data. Oke, Anda semua, coba tengok ini gambar seorang anak sedang mengukur tinggi badan kawannya. Yang kedua, ini ada seorang anak sedang mengukur berat badan kawannya juga. Pada pembelajaran hari ini, siswa nanti kita diharapkan mampu membuat data diri masing-masing. Yang kedua, mampu mengenal berbagai macam data. Yang ketiga adalah kita diharapkan mampu menerapkan beberapa macam cara untuk pengumpulan data. Yang pertama, data diri. Apa itu data diri? Nah, Ananda semua, ini ada gambar dua orang anak. Nah, sedang memegang kartu KMS. Apa itu KMS? Singkat kepanjangan dari kartu menuju sehat. Nah, ini ada data diri. Nah, ini nama Siti. Tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatu 35. Yang kedua ini namanya Udin, tingginya 150 cm, beratnya 50 kg, golongan darahnya A, ukuran sepatunya 36. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Bapak punya pertanyaan di sini. Apakah data diri dari Siti sama dengan data diri dari Udin? Nah, coba diamati ya, apakah sama? Nah, silakan dijawab masing-masing. Nah, selanjutnya kita belajar mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud keadaan, bisa gambar, bisa suara, bisa angka, huruf, matematika, atau simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau satu konsep. Kayaknya sulit dipahami ya. Ya, oke. Begini saja, lebih mudah kita langsung melihat contoh-contohnya atau contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Sekarang mengenal data. Nah, ini gambar anak sedang mengukur berat badan. Ini dia memegang termometer. Apa itu termometer? Termometer alat untuk mengukur suhu badan. Nah, ini mengukur tinggi badan, ini suhu badan, dan ini adalah berat badan. Nah, nama siswa Siti, tinggi badannya 130 cm, berat badannya 40 kg. Dayu, tinggi badannya 138 cm, berat badannya 42 kg. Beni, tinggi badannya 147, berat badannya adalah 48 kg. Ananda semua, data tinggi badan, berat badan, dan suhu badan diukur secara langsung, diperoleh secara langsung. Maka ini dinamakan dengan data primer. Yang kedua, Benny ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya.
Data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya, sehingga didapatkan Siti memiliki golongan darah O, Dayu memiliki golongan darah B, Beni memiliki golongan darah O, Edo memiliki golongan darah A, Lani memiliki golongan darah AB. Nah, Beni mendapatkan data ini secara tidak langsung. Beni mendapatkannya dari buku yang ada di UKS. Maka data seperti di atas disebut data sekunder. Jadi kalau primer didapatkan secara langsung, kalau sekunder didapatkan secara tidak langsung. Nah, Bapak lanjutkan ya, semoga mudah dipahami. Sekarang macam-macam cara pengumpulan data. Yang pertama adalah tes. Pernahkah kalian ujian? Pernahkah kalian ulangan di kelas? Ya pernah sih, mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang sering kan ulangannya berbentuk daring. Nah, informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak dan Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan tersebut diperoleh dari data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah data nilai ulangan PKN yang diperoleh oleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Nah, ini nilainya. Nah, dari sini berarti Pak Guru atau Bu Guru mendapatkan informasi perkembangan belajar siswa dari nilai ulangannya atau nilai tugasnya. Dapat diambil kesimpulan Anda semua yang nilai tugasnya bolong-bolong, sering nggak ngumpulin. Nah, jadi lebih rajin ya, karena Bapak Ibu gurunya melihatnya dari situ. Nah, informasi perkembangan belajar kalian ya, yang tugasnya ada yang belum pernah terkumpul. Nah, jangan lupakan itu ya, jangan sampai ada tugas yang bolong. Puasa aja kan kita nggak mau bolong, apalagi tugas. Nah, yang kedua, bertanya langsung. Nah, Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing temannya dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Ini ada gambar macam-macam buah. Wah, enak ini. Nah, daftar pertanyaannya. Ingat, sebelum bertanya kita harus susun daftar pertanyaannya. Yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Ya, susun dulu daftar pertanyaannya. Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti sebagai berikut. Ternyata Edo suka apel, tapi Edo tak suka pisang. Beni menyukai mangga, tapi Beni tidak menyukai pepaya. Dayu menyukai jeruk, tapi Dayu tidak menyukai nanas. Lani menyukai anggur, tapi dia tidak suka stroberi. Ini dan seterusnya ya. Titik 3 di bawahnya berarti dan seterusnya, sebanyak teman yang kita tanya. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan? Enggak kan? Nah, lanjut ya. Pertanyaan, metode yang ketiga. Apa itu metode ketiga? Yakni pengumpulan data secara isian singkat. Pengumpulan data yang dengan lembar isian, yaitu dengan cara masing-masing orang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Nah, sekarang Anda semua siapkan buku tulis. Tulislah pertanyaan di bawah ini, kemudian jawablah. Yang pertama, contoh lembar isian singkat ya. Ingat, ini tulis di buku kalian masing-masing. Nama, tulis ya. Tidak semua anak sama ya. Ingat, semuanya punya data, tapi belum tentu sama walaupun kalian kembar. Alamat boleh sama, boleh enggak. Tinggi badan tulis di sini. Berat badan tulis di sini. Golongan darah tulis di sini ya. Ingat, golongan darah ada A, B, AB, dan O. Pak, tanya Pak, kalau saya nggak tahu gimana? Ya gini aja, tulis belum diketahui atau belum tahu ya, gitu ya. Kita ambil mudah saja. Untuk pengumpulan data isian singkat,
Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pengumpulan data yang keempat, yaitu pencatatan langsung. Biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan, berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya, mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disertakan belangko sebagai berikut ini. Contoh ini ya. Nama, siapa sih ini kelas 5? Ada Siti, Beni, Dayu, Lani, Edo dan seterusnya sebanyak sampai sebanyak siswa kalian di kelas 5. Baru dilakukan pengukuran berat badan, catat hasilnya di sebelah sini. Nah, sampai sini ada yang dibingungkan? Semoga tidak bingung ya. Kalau masih bingung, diulangi lagi videonya, pahami baik-baik. Nah, sudah. Ini ada soal pengumpulan data. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Yang kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Dan yang keempat, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Ini silakan ditulis, dikerjakan di buku tulis masing-masing. Yang kedua, soal kedua. Berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Nah, pertanyaannya, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Yang kedua, berapa siswa yang beratnya 30 kg? Yang ketiga, berapa siswa yang beratnya kurang dari 30 kg? Yang keempat, berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Silahkan dua soal ini dikerjakan di buku tulis. Nah, untuk pengumpulannya tunggu instruksi atau ikuti arahan dari wali kelas masing-masing. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.